Oke bro, kita kembali lagi ke trading analisis teman-teman ya. Untuk Cardano dan Bitcoin ya. Pertama saya akan jelasin tentang Bitcoin karena kenapa Bitcoin masih turun dalam. Dan kalau kalian lihat video Shiba Inu yang kemarin malam, saya prediksi si Bitcoin turun ke 37 ribuan ya seperti harga mark ini dan exactly sudah memang menembus 37 ribuan teman-teman, namun sekarang masih memantul dan menurut saya itu wajar ya. Tapi menurut saya nanti Bitcoin akan terus terjun ke 37 ribu sampai 36 ribu teman-teman secara jangka panjang. Mungkin beberapa jam ke depan mungkin Bitcoin akan mungkin naik dulu teman-teman ya. Jadi naiknya itu untuk membentuk lower high aja teman-teman. Lalu kemudian price action-nya akan turun lagi teman-teman. Karena memang kalau kita zoom out teman-teman ya, kalian perhatikan pergerakan candle ini itu masih di bawah apa namanya trendline downtrendnya teman-teman, dan itu indikasi kalau memang ini adalah sebuah pergerakan downtrend channel atau bearish pada Bitcoin dan mayoritas altcoin lainnya teman-teman. Jadi kalian harus pahami itu ya. Kalian lihat price action-nya ini simple sekali ya. Saya hapus dulu ini biar kalian nggak bingung ya. Simple sekali, pergerakan price action pasti akan ke kemungkinan akan saya prediksikan ke 37 ribu hingga 36 ribu ya. Banyak analis yang memprediksikan sampai 24 ribu, nanti kita tunggu aja gimana prediksinya. Namun saya masih yakini ini masih ada kesempatan untuk turun kembali ya karena memang tekanan-tekanan bearish jualan dan FOMC tentang eh, rapat The Fed yang akan menaikkan suku bunga lagi, menurut saya ini akan yang menjadi stimulus positif investor untuk meninggalkan cryptocurrency dan akan berpindah ke falas atau deposito atau seperti obligasi yang dimiliki Amerika karena memang imbal hasilnya pasti dan lebih tinggi teman-teman. Itu yang membuat apa namanya siklus investor berpindah dari cryptocurrency ke Bitcoin dari ke The Fed ya, alias ke pemilik suku bunga tinggi teman-teman seperti obligasi dan deposito di Amerika teman-teman. Oke, kita langsung aja ke Cardano teman-teman. Ya, gimana Bang Cardano ini? Ya, Cardano menurut saya emang juga sudah bearish teman-teman ya. Dia itu sudah pergerakan turun teman. Kalian cermati teman-teman ya. Ini turun ya, turun. Ya, turun. Ya, kenapa saya buat sebuah garis tanda panah biru di sini? Karena itu adalah titik pantulan di mana mereka tidak bisa menembus trendline downtrend ini, teman-teman ya. Kalian perhatikannya, dia mantul, teman-teman ya. Tuh, mantul, mantul. Harganya mantul, rapi di dalam trendline downtrendnya, teman-teman. Artinya mereka tidak bisa membuat sebuah perubahan trend channel dari downtrend ke uptrendnya karena memang mereka lagi apa namanya? Ya, beriringan bersama Bitcoin yang masih turun drastis teman-teman. Jadi kalian lihat pertama dari sini ya teman-teman ya, membentuk sebuah pattern dan ditembus teman-teman ya, breakout turun lagi dia teman-teman ya, membentuk sebuah bearish flag turun lagi teman-teman, retest turun lagi teman-teman ya, hingga sekarang teman-teman. Hari ini yang tentunya Cardano masih diperkirakan akan turun lagi teman-teman. Nah pertanyaannya kapankah dan sampai kapan si Cardano ini akan turun ya? Kalau kapan kita tidak bisa menentukan, tapi kalau misalnya Cardano akan turun terus itu kita bisa prediksikan di mana harganya ya. Kalau kalian jeli di sini ya, sekitar sekilas aja, sebenarnya di sini itu juga ada sebuah support teman-teman. Kenapa di sini ada sebuah support? Iya karena kan mereka harganya price action-nya tidak bisa menembus di sini. Mantul, mantul ya. Oke, kita perjelas lagi teman-teman. Toh, mantul, rejection, mantul lagi, nggak mau nembus dia. Akhirnya kemarin pada saat bulan Maret kemarin dia naik lagi teman-teman ya. Oke, di sini juga dia nggak mau turun ya, mantul lagi teman-teman. Akhirnya saya buatkan sebuah support sini. Namun di sini menjadi sebuah resisten ya teman-teman ya. Nah itu artinya adalah sebuah support become resisten teman-teman. Oke, kalian mungkin harus setuju ini ya teman-teman ya, karena ini adalah sebuah resisten teman-teman. Oke, oke, ini adalah sebuah resisten dan kalian lihat ya, ini adalah sebuah lower low di sini. Ini lower low, ini lower high-nya teman-teman ya. Formasi dari downtrend kan ada lower low, ada lower high. Nah, sekarang menuju membuat lower low lagi. Nah, di manakah kita membuat lower low lagi? Atau target next lower low-nya itu berapa, teman-teman ya? Kita tambahkan sebuah Fibonacci, teman-teman ya. Sorry. Oke.
Pemberhentiannya si Cardano yaitu di 0,68 teman-teman ya, 0,68. Ya mungkin kalian yang mempunyai analisa tentang short mungkin mempunyai pikiran yang sama ya. Karena di sini adalah 0,68 next target saya di Cardano teman-teman. Selanjutnya untuk target yang paling bawah di sini ya 0,51 teman-teman next Cardano. Mungkin ini masih dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan kita masih wait and see gimana pergerakan Bitcoin. Tapi yang pasti ini adalah sebuah support yang menurut saya paling bawah. Jadi kalian gimana? Apakah kalian punya pandangan tersendiri? Apakah masih ada yang paling bawah? Saya kira sini ya paling bawah ya. Ini ada lagi ya. Karena di sini membentuk wick ini. Wick itu adalah sebuah, nah ini di sini di Februari 2021 itu membentuk sebuah wick teman-teman. Ini wick yang dijadikan sebuah support. Namun di sini menjadi resisten teman-teman ya. Oke, biar kita jelas. Ya. Ini menjadi resisten ditembus dan ini menjadi pantulan support naik lagi teman-teman. Oke. Dan kita lihat, oke teman-teman, beranjak sini. Nah, ini next targetnya di 0,68 ya untuk target terdekat. Saya kira Cardano akan masih turun di 0,68. Kalau misalnya kalian punya analisis short, kalian Dior, kalian analisa lagi, mungkin kalian bisa pertimbangkan ya untuk menganalisis short. Saya rasa 0,68 bisa hit di Cardano teman-teman. Thank you teman-teman.